kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan untuk kelasnya dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Dan pada hari ini Ibu akan mengakses terlebih dahulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua ya. Wah, luar biasa, teman-teman. Oke, jadi harapannya nanti kalian terus menjaga kesehatan supaya bisa belajar setiap hari. Oke, untuk hari ini Ibu akan bertanya dulu nih sama kalian. Ini materi yang sangat dekat dengan kehidupan kalian sehari-hari ya. Jadi apalagi ini materinya terkait dengan wanita dan pria ya, atau laki-laki dan perempuan ya. Kalian sudah masuk masa pubertas, betul? Sekarang Ibu ingin tanya nih, mengapa pada perempuan itu terjadi yang namanya menstruasi, tapi laki-laki tidak? Kira-kira kenapa? Apa? Darah motor. Laki-laki dan perempuan itu memiliki organ reproduksi yang ada fungsi perbedaannya ya. Sudah tahu masing-masing organ pada reproduksi laki-laki dan perempuan? Nah, hari ini penting, namun juga di kalangan masyarakat dan diri kalian itu menjadi hal yang agak memalukan, ya kan? Ada yang merasa demikian? Ya, saya yakin kalau kita ngomongin organ reproduksi laki-laki ya cewek, gimana gitu ya, ya cowok juga sebaliknya. Jadi ini perlu diajarkan karena apa? Karena kalian sudah masuk masa pubertas dan ini harus kalian ketahui. Supaya apa? Supaya kalian bisa menjaga organ reproduksi masing-masing ini dengan baik, ya, terutama terhindar dari penyakit kelamin, ya, kayak gitu. Jadi kalian harus bisa menjaga diri, ya, terhindar dari pergaulan bebas dan juga terhindar dari penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ reproduksi, ya. Itu Ibu ingin mengajak kalian untuk bereksplorasi bersama dengan kelompok masing-masing, ya. Jadi nanti Ibu bentuk kelompok. Untuk kelompoknya ini, kelompoknya bisa berbagi 4 orang, ya. 5 deh, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan juga ini 5 orang, ya. Jadi nanti ada 5 kelompok, ya. Nah, sekarang kalian sudah duduk bersama dengan kelompok. Sedikit Ibu jelaskan terlebih dahulu bahwasanya sistem reproduksi manusia itu adalah sistem yang berfungsi untuk pembentukan individu baru, ya, untuk menciptakan keturunan-keturunan yang baru, ya. Jadi tadi kita sudah sedikit membahas tentang apa itu sistem reproduksi, ya. Kemudian ini ada gambar terkait dengan organ reproduksi pada laki-laki, ya. Tidak perlu malu, ya, karena ini memang sebuah edukasi reproduksi seks, ya, yang harus kalian pahami agar kalian mengetahui masing-masing fungsi dari organ reproduksi yang kalian miliki, ya. Organ luar reproduksi laki-laki itu dimulai dari mana? Coba laki-laki dan tahu. Dari penis, ya. Jadi penis ini adalah organ luar reproduksi laki-laki, ya. Kemudian penis ini fungsinya untuk apa? Penis itu alat populasi, ya. Penis yang di luar lagi ada yang namanya, di sini tidak kelihatan ya, ada pembungkusnya, ini namanya skrotum, ya. Jadi di bagian pelindung dari testis ini ada yang namanya skrotum. Jadi di rahimnya ini mengalami penebalan, ya. Yang menurut apa? Yang menurut itu jaringan-jaringan yang ada pada rahim, ya. Jadi darah yang keluar itu darah dari sel telur yang tidak dibuai bersamaan dengan jaringan endometriumnya. Makanya kan kalau kalian menstruasi yang cewek-cewek, ya, pasti ada bagian yang menggumpal. Nah, yang menggumpal
ini. Jika kalian mengalami menstruasi, ya, itu nanti kalian harus menjaga kebersihannya, ya. Jadi 4 jam sekali pembalutnya harus segera diganti. Kalau misalkan di hari pertama, hari kedua sampai ketiga itu kan penuh ya, Rek, ya. Darah menstruasinya banyak, itu 4 jam sekali harus sering diganti. Biasanya kalau sudah 5 hari sampai 7 hari, itu kan darah menstruasinya sudah mulai sedikit. Itu gak apa-apa, 6 jam baru boleh diganti. Jadi harus sering-sering mengecek, ya, supaya kalian tetap terjaga kelembapannya, kemudian dan harapannya nanti setiap masing-masing kelompok akan mengerjakan LKPD yang ibu berikan. Kalian mengeksplor pengetahuan kalian tentang sistem reproduksi baik pada laki-laki maupun perempuan, ya. Nanti diskusinya menggunakan buku paket yang sudah kalian miliki masing-masing. Nah, jadi kalian berliterasi, mencari informasi, lalu kita cocokkan bersama. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, ibu bagikan untuk LKPD. Silakan ditulis nama kelompok lalu dikerjakan. Baik, perhatikan semuanya, tadi sudah selesai mengisi untuk LKPD dengan kelompok, ya. Nah, sekarang tugasnya adalah kalian merancang untuk proyek akhirnya, yaitu membuat kampanye terkait dengan kesehatan, kebersihan wanita, ya, menstruasi, kan tadi wanita mengalami menstruasi, ya. Jadi kalian boleh membuat kampanye tentang kesehatan reproduksi. Yang cewek-cewek ini boleh membuat kampanye tentang kesehatan untuk pada saat menstruasi. Kalian boleh membuatnya dalam bentuk poster, infografis, atau membentuk video pembelajaran. Silakan didesain dulu untuk rancangan dari proyeknya, ya. Silakan didiskusikan dulu. Sekarang saatnya kita presentasi masing-masing kelompok, ya. Sekarang untuk kelompok yang pertama, ada yang sudah siap? Saya. Oke, untuk kelompoknya Renal bisa diwakilkan 2 orang atau semuanya boleh maju, ya. Silakan dipresentasikan untuk jawaban diskusi bersama-sama. Boleh berempat, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas LKPD. Nomor 1, lengkapilah fungsi organ reproduksi berikut.
tempat pembentukan sperma dan hormon testosteron epidemi, tempat penyimpanan sementara sperma, akuarium menghasilkan telur dan hormon estrogen dan progesteron. Isinya masuk informasi Yang lainnya dilihat ya. dari masyarakat tersebut hasil informasi Untuk tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 3 ya. Yang berikutnya ibu ingin kelompok yang lainnya mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok mana yang sudah siap? Sini. Oke, silakan untuk kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2. Berarti membacakan hasil diskusi kalian tentang studi kasus dan progres dari kalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD kami yang telah kami kerjakan. Jadi studi kasusnya nomor 1, apa penyebab utama timbulnya gejala infeksi yang dialami sapi berdasarkan studi kasus di atas? Jawabannya jarak ganti berbaut saat di sekolah. Nomor 2, bagaimana hubungan antara fluktuasi hormon dengan perubahan negatif yang memicu timbulnya rasa nyeri di spermore. Untuk rancangan proyek kampanye edukasi dari kami memilih poster dengan penuh kampanye adu jaga kebersihan organ reproduksi. Untuk sketsa posternya seperti ini. Jadi di sini kami jelaskan cara menjaga kesehatan organ reproduksi untuk perempuan dan laki-laki. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuat sketsa dari poster kampanyenya, ini ibu juga sambil memberikan instrumen survei terkait dengan kebersihan ataupun terkait dengan organ reproduksi. Ya, silakan kalian jawab sesuai dengan yang kalian alami. Oke? Silakan nanti diisi di sini ya. Oke, baik, sebelum ibu akhiri, ibu ingin mengetahui refleksi kalian hari ini dari pembelajaran yang sudah ibu sampaikan dan diskusi bersama. Coba siapa yang ingin melakukan refleksi? Mungkin dari kelompok sebelah sana. Oke, silakan Pras. Melalui pembelajaran hari ini, saya menjadi tahu apa saja organ yang terlibat dalam reproduksi pada sistem menstruasi pada wanita. Oke, terima kasih ya Pras. Oke,